Selamat datang di Ngobrol Sate, ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Halo, dengan Sandra di sini. Podcast kita pada kali ini terasa lebih istimewa. Kenapa demikian? Karena bintang tamu kita pada hari ini adalah seorang anak seminaris loh. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih? Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk sapa bintang tamu kita. Halo Kak Filio, Halo Kak Sandra, gimana kabarnya? baik. Iya, ini sepertinya Kak Filio nggak datang sendiri di sini ya, ditemani oleh Papa Malam, Kak Sandra. iya Selamat dan malam, Bapak dan Sandra. Mamanya. Iya, oke. Ini kita langsung aja nih, kita coba kepo-kepoin Kak Filio nih. Boleh. Boleh dong kita perkenalan tipis-tipis nih dari Kak Filio. Oke, perkenalkan nama saya Benedictus Filio Cahyono, biasa dipanggil Filio. Sekarang saya berada di kelas 2 SMA dan sekolah di seminari. Oke, Kak Filio dari lingkungan mana sih? Dari lingkungan F9 Oh, F9. Ya. Di mana nih alamatnya? di perumahan Bukit Bambe. Oh, di Bambe. Ya. Oh, ya. Mungkin ada yang ingin ditambahin mungkin lahir di mana? Kapan? Lahirnya di Surabaya, kota Surabaya, 10 April 2007. Oh, oke. Kita lanjut ke mamanya nih. Ini mamanya dengan Bu siapa? Saya Bu Christine. Oh, Bu Christine. Oke. Saya Mamanya Pak Ignatius. Ignatius. Kalau Ya. boleh tahu nih kesibukannya Papa dan Mama nih apa? Kalau dari mamanya dulu deh. Saya sehari-hari sebagai guru TK. Jadi guru. Oke. Kalau bapaknya? Ya, saya kebetulan jadi driver online, salah satu aplikator di. Oh ya. Oke. Kak, ini aku mau coba tanya-tanya nih ke Kak Filio. Kak Filio ini seminari ini ketertarikan pertama kali mulai kapan? Kalau tertarik tuh pas SD sih. SD kan kayak mengikuti live-in Oh, di dari Seminari Garum. Nah, live-in itu saya mengikuti itu 3 hari bersama teman-teman yang lain di Seminari Garum sendiri. Jadi ikut aktivitasnya, kegiatannya segala macam. Nah, di situ saya mulai tertarik sih Kak. Oh, tertarik. Itu apa? Tertarik di seminarinya Tertarik aja? untuk bergabung di seminari, masuk ada ke seminari. keinginan jadi Romo juga nggak? Nggak ada. Oh, kalau Karena Romo belum ya? Iya. Karena kan asik gitu kalau Oh. masuk seminari. Tapi untuk terpanggil jadi Romonya ini yang belum ya? Ya. Oh iya. Ini kalau boleh tahu apa namanya? Keinginan pribadi atau mungkin ada dari orang tua, ayo masuk seminari gitu. Keinginan pribadi sih Kak. Oh, bener-bener Ya, pribadi ya? pribadi. Pure. Pure pribadi. Oke, kalau dari papa mama ini responnya dengan Kak Filio ingin masuk seminari gimana? Awalnya saya heran ya Kak, karena dengan apa sih pergaulan anak muda zaman now, kok tiba-tiba anak saya punya pikiran untuk masuk seminari. Wow, Agak jarang. Iya, jarang dan Aneh. Aneh. di luar ekspektasi Ekspektasi kita, aja ya. ya. Gitu sih Kak. Iya, kalau dari papanya Ya, Gimana? katanya saya juga bingung, ini kenapa? Ini kelainan atau gimana gitu? kelainan. Kok bisa maunya ke seminari padahal di dunia luar kan lebih enak toh untuk dia main bergaul dengan teman-temannya, mungkin dengan lawan jenisnya, Iya. sehingga bisa interaksi gitu loh. Dan di sana kan notabene kan cowok semua. Iya, Gitu. cowok di sana. Ini kenapa? Gitu. Apa? Buat event katanya orang Madura kan gitu. Ya, apa ini gitu loh. Tapi ada perasaan bangga gitu atau Ya, gimana? puji Tuhan lah. Secara hati kami bangga. Jarang ada anak yang punya keinginan ke sana. Gitu loh. Ya, kita dorong aja dia. Ya wes terserah kamu. Yang penting kamu di sana, intinya kamu belajar. Ada Kalau saya sebagai ibu pribadi terharu oh karena kakak Filio anak pertama, anak laki-laki satu-satunya, membuat keputusan untuk hidup membiara
masuk seminari itu rasanya langkah, terharu, tapi juga di sisi lain senang. Mungkin bisa jadi contoh buat adik-adiknya ya. Oke, tapi ada nggak sih di balik rasa mungkin bangga gitu, ada yang mengganjal gitu di hati, anakku masuk seminari gitu, ada nggak? Mungkin Kalau mengganjal secara, saya yakin sih beliau ya, kalau secara akademisi mungkin mampu lah. Soalnya dari TK, SD itu dia untuk bergaul itu oke deh. Kalau untuk akademisi juga kelihatannya juga oke. Jadi perkembangannya ini saya lihat juga dari mulai TK, SD dan sampai sekarang pun dia oke. Jadi kita tinggal mulai saja bagaimana beliau bisa secara eksis ke sana. Terus kita sebagai orang tua ya cuma mendukung aja dan mendoakan. banget ya. Ada sih Kak yang mengganjal Iya, dari biasanya- segi ekonomi. iya. Mama-mama ini. Iya, ternyata sekolah seminari tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Ternyata juga mahal sekolah seminari, apalagi beliau memutuskan untuk Di Bali. di Bali, Iya. di luar Pulau Jawa. Jauh ya. Jauh. Karena ya memang yang jenjang SMP di Pulau Jawa ini kelihatannya tidak ada. Yang kami tahu tidak ada. Oh. Secara ekonomi pun kita juga kaget, segitu mahalnya. Dan memang kita terus terang aja ekonomi kita kan juga pas-pasan, sedangkan beliau butuh biaya yang begitu besar di sana. Apalagi kita kalau kita kunjungan ke sana kan juga butuh uang. Iya. Jadi kalau kita ya tipis-tipis lah kita rekreasi ke sana sambil kunjungan ke beliau. Mampir ya. Mampir gitu. Itu juga Kali ya. butuh biaya banyak gitu loh. Apalagi bukan untuk studinya juga. Itu yang salah satu mengenjal dari kita. Kadang kita mikir bahwa Wisle tidak usah diteruskan. Soalnya ini kan juga butuh biaya banyak. Tetapi ya puji Tuhan lah ada support dari rektor sana, seminari, juga dari guru-gurunya itu support sekali. Jika wis tidak usah Pak, penting anaknya mau. Jadi di balik mungkin hambatan ekonomi itu tetap ada bantuan-bantuan ya dari sisi-sisi lain. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhannya di situ. Ya tapi mungkin dengan seperti itu kan pendidikannya juga mungkin lebih baik di sana ya. Begitu. Oke. Terus sebelum Filio akhirnya masuk ke sana, pesan papa dan mama ini buat Filio gitu di Bali. Kalau dari mama saya pribadi, kakak Filio tetap semangat belajar, dijalani prosesnya, tidak usah mikir saya harus jadi romo, tidak usah. Karena panggilan itu misteri. Tetap semangat. Iya. Dari papa? Beliau di sana tetap belajar, lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan tidak bisa bermain-main, sehingga harus serius. Ini adalah panggilan dan saya sebagai orang tua, sebagai papa, mengharapkan beliau tetap berjuang. Apapun yang terjadi, kamu sebagai anak laki harus berjuang. Karena laki-laki itu ya harus kuat, Harus strong. Oke. Ini coba lebih fokus ke seminarinya ya. Seminarinya di Bali, kalau boleh tahu namanya apa tadi ya? Kalau di Bali itu Seminari Menengah Roh Kudus. Jadi seminarinya saya ini berada di Kabupaten Badung. Jadi agak jauh sih dari Denpasar. Tepatnya itu di sebuah desa kecil, nama itu Desa Tuke. Desa Tuke ini kalau misalnya kakak tahu sebelumnya Canggu, daerah Canggu itu jadi di situ seminarinya saya. Jadi agak terpencil lah dari Pulau Bali. Jadi untuk main-main gitu kira-kira gimana? Kalau untuk main sih mungkin ya setengah jam lah ke Denpasar bisa main. Oh, gitu. Tapi kalau pantai, banyak pantai, daerah pantai.
Oh iya. Memilih di Bali karena itu tadi ya, di Jawa karena belum tahu ya di Jawa untuk yang SMP gitu. Oke. Terus Kak, perasaan pertama kali Kak Vilio akhirnya masuk di sana gimana? Perasaannya sih seneng kan, namanya juga di Bali. Ya. Pikirannya saya tuh Bali tuh bagus gini, seneng sih. Terus pas menjalaninya tuh kaget. Kaget. Ternyata nggak sesuai apa yang saya gambarkan tuh nggak sesuai ekspektasi. Apa itu kira-kira? Ya kayak belajarnya lebih keras, Oh, terus harus hidup sendiri atau sendiri kan. Selama ini kan yang cuci baju, makan kan papa mama yang urus. akhirnya mandiri. Hidup sendiri. Nah, itu kaget. Itu Tapi sih. dari situ kan belajar ya. Ya, Gitu. Ada kangen-kangen mungkin, pasti. tapi nggak sampai yang gimana gitu. Ya, nggak sampai nangis-nangis lah. Tapi sempat nangis loh. Nggak kartu bapaknya. Sempat nangis mungkin di sana. Oke. Di sana lingkungannya gimana? Mendukung kah atau mungkin banyak apa namanya? Rintangan, tantangan di sana? Kalau tantangan rintangannya sih ya itu tadi Kak, jauh dari orang tua, harus hidup mandiri. Tapi di satu sisi lain teman-temannya saya juga mendukung kan banyak. Jadi teman-temannya saya mendukung dan saya bisa lebih baik lagi hidup di seminari gitu. Itu dari teman-teman Ya. ya. Oh, mungkin dari pengajarnya. Pengajarnya juga mendukung sekali. Sana pengajarnya apa? Romo, suster? Ada romo, suster, guru biasa ada. Gitu. Ya. Itu pelajaran sama seperti sekolah. Kalau misalnya pagi pelajaran biasa, pelajaran umum. Kalau sorenya baru kayak pelajaran seminari kayak bahasa Latin, liturgi gitu. Oke. Sedikit dong rutinitasnya mungkin biasanya gitu. Disebutin jamnya. Boleh. Ya. Kalau bangunnya itu 4:30. 4:30 tuh mandi. 5 jam sana berarti ya. Ya, berarti 4:30 sini. Oh ya Wita ya. Ya. 4:30 bangun, mandi, prepare untuk ke gereja. Jam 5 tuh harus ada di kapel untuk perayaan Ekaristi. Habis Misa itu harian. ya misa harian. Jadi setiap hari tuh misa gitu. Iya. Jadi orang kudus. Hidup suci di sana, Pak. Ya. Baru habis mengikuti perayaan Ekaristi makan, habis itu kerja, kayak dibagi ini kamu bersihin ini, jadi dibagi pos-posnya masing-masing. Oh, kerja ini ya, Pak? Nyapu, Oh. pel gitu. Iya. Di kamar. Ya, Ada piketnya ya sendiri. ada piketnya masing-masing. Oke. Habis itu sekolah. Sekolahnya tuh dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 istirahat setengah jam, jam 4-nya itu langsung pelajaran seminari tadi, Kak. Pelajaran seminari sampai setengah 7. Setengah 7 doa, jam 7 makan. Doa apa ini? Sorry. Doa rosario. Oh, ada doa-doa gitu ya. Ya, doa rosario setiap hari. Kalau Kamis tuh ada namanya salve. Salve Roh Kudus. Sakramen Maha Suci. Habis itu makan, habis makan rekreasi. Rekreasi itu jadi boleh bebas ngapain aja, boleh main gitar, boleh warnet. Jadi di sana itu ada warnet, Kak. Warnet tuh kita boleh bawa laptop sendiri. Habis itu dititipin di warnetnya itu. Kalau jamnya kita boleh keluarin, boleh main, boleh chat orang tua. Itu warnet punya Ya, seminari? seminari. Oh, bukan warnet-warnetnya di luar itu? Bukan. Jadi masih di lingkup seminari lah. Oh iya. Habis itu main, masih bisa main sampai jam 8:30 lah. 8:15 setengah 9 itu masuk kelas lagi untuk belajar mandiri. Oh, ada kelas lagi malam ya? Ya, belajar mandiri jadi nggak ada guru, bisa ngerjain PR atau rekap pelajaran yang udah belajarin hari itu. Habis itu 8:30 sampai jam kurang lebih 9:30, jam 10 itu doa.
Doa malam, Doa penutup. Doa doa malam, penutup ya. penutup hari ya. Ya, Hmm. habis itu kembali tidur lagi. Oh, oke. Itu rutinitas yang seperti itu, apakah ada kebosanan? Pasti ada kebosanan. Biasanya waktu apa? Ya bosan dengan Jujur, rutinitas studi sih Kak. Oh. Belajar kan, belajarnya. masa setiap hari belajar gitu. Tapi kalau berdoanya enggak ya? Nggak, Enggak Ya. ada bosan-bosannya ya. Apalagi Ya. makan ya. Di sana terjamin Ya. nutrisinya. Oke, oke. Di sana juga ada kayak ekskul gitu nggak? Ada Ada ekskul. ya? Jadi ada ekskul olahraga sama ekskul seni. Seninya Hmm. tuh kayak organ, gitar, vokal, gamelan. Oh, ada gamelan. Ya, gamelannya Bali. Habis itu melukis gitu. Kalau olahraganya itu ada sepak bola, basket, futsal, badminton, sama tenis meja. Gitu. Oke. Kayak gitu ada waktu khusus di hari apa ya? Untuk ekskul atau Ekskul tuh hari Rabu. Jadi setiap hari Iya. setiap hari itu belajar sore. Jadi belajar sore itu hanya Senin sampai Jumat kecuali hari Rabu. Rabunya itu olahraga. Kalau sorenya. Nah, Sabtunya juga olahraga, Minggunya juga olahraga kalau sore. Gitu. Oke, oke. Selama di seminari nih, kegiatan yang disukai paling favorit di sana? Kegiatan itu rekreasi sih Kak. Kan bisa bebas, bisa berbicara sama teman-teman lain lah. Ya, waktu istirahat. Ya, istirahat lah. Gitu, waktu untuk telepon-telepon mama papa gitu? Ya itu tadi waktu Waktu rekreasi. rekreasi itu Ya. ya? Bulan sekali gitu. Kalau pegang HP Pegang hanya HP. di minggu keempat setiap bulan. Oh, gitu. Jadi dibatasi. Ya, jadi full kita bisa bicara. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Hanya di minggu keempat. Hari keempat. Oke, oke. Iya. Mungkin sedikit tahu bisa diminum ya? Iya. Iya. Terima kasih. Oke, oke. Terakhir nih Kak, secara keseluruhan kehidupan di seminari ya, mungkin dari SMP sampai sekarang SMA ini apa perasaan di sana, kesan-kesannya lah. Kesannya sih pertama tuh kaget Kak. Kaget. Tapi lama-kelamaan tuh bisa nyaman sama lingkungannya, sama orang-orang di sekitarnya. Pokoknya asik lah di seminari. Ya, ada ini mungkin ya, apa, kenangan-kenangan gitu Kak, yang Pokoknya kenangannya tuh apa yang pertemanan yang saya dapat di seminari itu saya rasa nggak akan dapat di luar Kak. Karena 24 jam sama teman-teman tuh rasanya tuh enak, asik gitu. atau mungkin ada ini ya, apa, mungkin ada kejadian tertentu gitu yang masih teringat, yang membekas gitu loh. Mungkin waktu kegiatan apa, ada acara apa gitu. Kalau paling berkesan tuh ada event di seminari 1 tahun sekali itu namanya PESFAM. Jadi kayak pesta family gitu Kak. Jadi pesta family ini seminari mengadakan event di mana dibagi kelompok. Kelompoknya tuh misalnya kelompok merah, kelompok kuning. Nanti para seminaris tuh masuk dalam kelompok masing-masing. Habis itu kita berlomba. Jadi ada lomba olahraga, ada lomba seni. Jadi kalau di sini apa ya? Classmate lah istilahnya, classmate gitu. Tiap apa? PESFAM, pesta family. Iya, maksudnya tiap apa? Semesteran. Satu semester itu 1 kali. Biasanya sih bulan Agustus. SMP sampai SMA Ya, ini ya. itu digabung. Oke, oke. Terakhir nih Kak, untuk penutup ya. Untuk penutup kita ini, pesan-pesan Kak Filio untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana yang bisa untuk memotivasi gitu. Silahkan. Oke, pesan-pesannya dari saya untuk adik-adik atau teman-teman yang merasa terpanggil
Jangan ragu untuk menjawab panggilannya. Urusan jadi romo atau enggak, nah itu belakangan. Pokoknya teman-teman sekalian tuh berani menjawab. Jangan ragu. Tuhan Yesus aja nggak ragu mati untuk menebus dosa kita. Masa adik-adik atau teman-teman di luar sana ragu menjawab panggilannya? Itu sih. Oke. Ini tadi dari Kak Filio. Kalau dari orang tua nih, untuk orang tua di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu. Mungkin sedikit dari saya. Bagi orang tua, mari kita dukung anak-anak kita untuk menjawab panggilan di seminari. Jangan takut kekurangan ekonomi kita. Tuhan pasti mencukupi semuanya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih untuk Kak Filio, untuk Miss Kristi dan juga bapaknya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Semangat selalu ya Kak. Ya, makasih, untuk pendidikannya. Barangkali nanti kalau mungkin jadi romo ya, kita bisa undang-undang lagi lah ya. Kita nanti podcast lagi. Ya, itu tadi ngobrol kita dengan Kak Filio dan juga papa mamanya. Semoga podcast kali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman atau mungkin untuk orang tua di luar sana. Supaya anaknya mungkin yang masih ragu-ragu untuk bisa mencoba lah untuk masuk ke seminari. Demikian podcast kita pada hari ini, Ngobrol Sate, ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Terima kasih.